warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Darabila dari Prodi D3 Kesekretariatan Angkatan 24 dengan NIM 240803103027. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu tentang manajemen humas. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok lain yaitu kelompok 5 tentang materi public speaking. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 5 yang mengerjakan tentang public speaking. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu public speaking, jadi kita harus mengetahui latar belakang public speaking dulu. Nah, di dalam dunia kehumasan, kemampuan public speaking itu sangat penting, menjadi salah satu kompetensi inti. Karena apa? Karena tanpa public speaking, humas ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, humas bertindak sebagai jembatan komunikasi antara organisasi dan publik, di mana humas itu bisa memberitahukan kepada publik tentang hal-hal baru yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, public speaking digunakan saat konferensi pers, wawancara media, forum publik, hingga saat terjadi krisis. Jadi, public speaking itu sering menjadi tempat komunikasi di acara konferensi pers seperti itu, yang dimana public speaking ini sangat penting digunakan dalam acara-acara tersebut. Nah, sekarang kita akan menjelaskan pengertian public speaking. Public speaking sendiri adalah proses komunikasi lisan di depan publik untuk menyampaikan pesan secara efektif, yang dimana pesan-pesan tersebut dapat didengarkan secara jelas oleh publik tersebut. Yang kedua, dalam kehumasan, public speaking menjadi tujuan strategis, membentuk persepsi publik, menjaga reputasi, dan menciptakan kepercayaan. Jadi, dengan adanya kehumasan dan public speaking yang bagus, reputasi perusahaan dan reputasi organisasi ini menjadi lebih baik lagi, tidak menurunkan reputasi mereka dan menciptakan kepercayaan. Jadi misalnya ada suatu perusahaan yang dimana public speakingnya mereka sangat bagus. Nah, dari situ publik mengetahui bahwasannya kepercayaan nanti akan ada kepercayaan akan, oh iya, saya percaya perusahaan ini, bahwa perusahaan ini akan selalu menjaga humasnya atau public speakingnya dengan bagus. Kemudian ada fungsi public speaking bagi humas. Public speaking bagi humas sendiri yang berfungsi satu, mempresentasikan organisasi secara profesional, yang dimana organisasi tersebut harus secara profesional mempresentasikan apa isi organisasi mereka, visi misi mereka, tujuan-tujuan mereka dengan adanya organisasi tersebut. Yang kedua, menyampaikan informasi resmi secara jelas dan akurat. Jadi ini, misal nih, kalau tanpa adanya humas, informasi secara jelas itu harus lewat humas terlebih dahulu. Jadi kalau tidak ada humas, ya tidak ada informasi yang jelas dan akurat tersebut, yang dimana nanti menimbulkan tidak adanya kepercayaan dari publik tersebut. Yang ketiga, ada mempengaruhi opini publik. Dengan kita nih ada opini publik jelek yang tentang organisasi atau perusahaan kita. Nah, dengan adanya humas yang berfungsi sebagai public speaking, nah mereka itu, humas ini akan memberitahukan kayak itu opini yang salah, itu opini yang tidak benar tentang organisasi atau perusahaan kami. Yang keempat, ada mengelola komunikasi saat krisis atau crisis communication. Nah, dengan adanya perusahaan itu ada suatu masalah. Contoh masalahnya itu yang sering yaitu miskomunikasi atau crisis communication, yang dimana kayak atasan itu sering miskomunikasi dengan bawahannya. Nah, humas ini sebagai jembatannya. Yang kelima, ada menjalin hubungan baik dengan media dan stakeholder. Dengan adanya humas, hubungan baik selalu dengan media untuk mengupload sesuatu tentang kegiatannya atau suatu program kerjanya. Kemudian ada elemen public speaking efektif dalam kehumasan, yaitu etos, yaitu kredibilitas pembicara sebagai representasi lembaga. Yang kedua, ada logos, pesan yang logis, faktual, dan database. Pesan yang logis itu dalam artinya pesan yang bisa diterima publik secara logis, secara nyata, ada datanya, tidak hanya pesan yang semena-mena dibuat sendiri, dibuat tanpa adanya kayak data yang akurat, data yang faktual. Yang ketiga, ada patos atau emosi dan koneksi dengan audiens. Jadi kita itu kalau dalam public speaking ya harus ada koneksi dengan audiens. Kalau kita ngomong sendiri bukan namanya public speaking. Yang keempat, ada gaya komunikasi. Gaya komunikasi sendiri dalam public speaking itu ada formal, diplomatis, dan terbuka.
Formal itu biasanya ya seperti saat presiden membuka amanat, presiden membawakan sesuatu rapat, itu secara formal. Kalau diplomatis itu biasanya dalam cara diplomatis ininya. Kalau terbuka itu semua orang, semua publik itu tahu. Kemudian ada teknik public speaking untuk humas. Yang pertama, harus persiapan matang terhadap isu yang dibahas. Karena apa? Karena jika humas sendiri tidak tahu isu yang dibahas, kita akan menjawab apa di depan media, kita akan menjawab apa jika publik ada yang tanya. Yang kedua, latihan dan riset audiens. Jadi sebelum kita ada public speaking, kita harusnya latihan dulu. Karena apa? Karena ketika yang menangani untuk guguk, menangani hal-hal yang tidak ingin terjadi saat ketika public speaking di depan publik itu tertunda atau terjadi kendala. Yang ketiga, ada penggunaan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Nah, bahasa yang jelas tidak ambigu itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD, terus tidak bertele-tele seperti itu. Yang keempat, ada penguasaan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh sendiri itu seperti kayak body language yang dimana kayak kita harus tahu gimana caranya, oh ini saya, ini kalau gini bukan kamu tapi ini saya, seperti itu. Yang kelima, ada mampu menangani pertanyaan atau konfrontasi dari publik atau media. Nah, mampu menangani pertanyaan ini seperti apa? Ketika media atau publik itu bertanya, kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi tanpa kayak, oh maaf saya nggak tahu. Nah, itu kesalahan yang terjadi ketika di humas. Jadi kita harus tahu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan kita harus menjawab tersebut. Kemudian ada strategi manajemen humas dalam public speaking. Yang pertama, message farming, yaitu menyusun pesan agar sesuai dengan nilai audiens. Nah, pesan-pesan tersebut itu harus disusun secara rapi agar pesan-pesan itu berbobot, tidak oh ini loh pesan tidak berguna, ini pesan ini ya. Jadi pesan-pesan yang dimunculkan itu harus sesuai dengan bobot yang baik. Yang kedua, ada storytelling, menggunakan narasi yang menarik untuk menguatkan pesan. Jadi storytelling itu kita menguatkan gimana caranya kita menarik audiens agar mereka menanggapi pesan-pesan kita, agar mereka menanggapi apa yang kita ungkapkan. Yang ketiga, ada krisis farming, menyampaikan informasi krisis yang dengan pendekatan transparan namun menenangkan. Yang keempat, ada media training, latihan menghadapi wartawan atau berbicara di media. Selanjutnya, peran humas sebagai public speaking atau peran humas sebagai public speaker. Yang pertama, spokesperson atau juru bicara organisasi. Jadi dalam organisasi itu biasanya memiliki juru bicara yang dimana mereka itu yang anaknya yang sangat bisa aktif dalam public speakingnya. Yang kedua, moderator acara resmi atau lembaga. Dalam suatu perusahaan atau organisasi, mereka harus memiliki moderator. Karena apa? Karena moderator yang berfungsi untuk menarik beberapa audiens untuk masuk ke dalam forum kita. Yang ketiga, ada presenter dalam forum internal dan eksternal. Ada moderator, tentunya ada presenter. Jadi, dalam public speaker itu harus ada moderator dan presenter. Yang keempat, tentunya narasumber dalam media massa. Yang kelima, host dalam talk show, instansi atau perusahaan. Nah, berikut adalah contoh kasus dari public speaking. Kasus nyatanya, Humas Kementerian Kesehatan saat pandemi COVID-19. Yang pertama, menyampaikan update harian. Yang kedua, ada menenangkan publik. Yang ketiga, ada menjaga citra pemerintah tetap kredibel. Kemudian analisisnya dibutuhkan kecepatan, ketenangan dan kejelasan pesan. Tidak hanya menyampaikan data tapi juga mengelola opini dan ketegangan sosial. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman telah melihat video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.